Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismeti Blikma, mahasiswa semester 7 dari PRI Nonrek MP. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi salah satu tugas UTS saya dari mata kuliah Supervisi Pendidikan. Baik, pertanyaan pertama saya akan menjawab pengawasan, controlling ataupun supervisi itu beda fokusnya, di mana pengawasan atau controlling itu tugasnya untuk mengawasi peraturan-peraturan yang memang sudah berlaku di sekolah tersebut, di mana contohnya adalah ketertiban, lalu disiplinan guru dan juga siswa, ataupun aturan-aturan yang memang sudah sesuai atau belum. Lalu ada supervisi itu adalah untuk membina, di mana itu diserahkan tugasnya kepada supervisor, kepada guru-guru, di mana untuk membina, memberikan strategi mengajar untuk perbaikan-perbaikan yang memang menjadikan sekolah itu lebih maju lagi, bermutu lagi, seperti itu. Jadi tugasnya supervisor itu adalah membantu, membina, dan juga memberikan solusi-solusi agar guru bisa lebih baik dalam mengajar dan menguasai kelasnya, seperti itu. Jadi menurut saya supervisi dan juga pengawasan itu sangat berbeda. Adapun pengawasan itu tugas untuk mengawasi, dan juga supervisi ini untuk membina guru-guru yang ada di sekolah, seperti itu. Baik, yang kedua adalah model supervisi. Model supervisi yang saya pilih adalah model supervisi kolaboratif, di mana konsepnya adalah supervisor itu berkolaborasi dengan guru-guru, yang mana guru-guru akan menceritakan keluh kesahnya yang ada di sekolah, yang ada di kelas, untuk mengetahui masalah-masalah seperti itu. Lalu tindakan selanjutnya dari supervisor sendiri itu bisa langsung observasi di kelas, melihat langsung keadaan, melihat langsung masalah yang terjadi, lalu memberikan strategi ataupun solusi-solusi yang memang itu bisa membantu guru-guru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah, seperti itu. Jadi model kolaboratif ini menurut saya sangat efektif, karena guru yang tadinya kurang percaya diri akan lebih pede untuk memberikan masalah-masalahnya menceritakan masalah-masalahnya kepada supervisor, dan juga bisa dibantu langsung oleh supervisor, seperti itu. Jadi guru tidak merasa dihakimi, dan juga supervisor juga tugasnya bukan untuk menghakimi ataupun menggurui, tapi untuk membina kemajuan guru-guru yang ada di sekolah, seperti itu. Pertanyaan yang ketiga yaitu teknik yang saya pilih, yang saya ambil menurut saya adalah dari teknik supervisi, itu teknik observasi. Mengapa demikian? Karena menurut saya teknik observasi ini lebih efektif ya, karena supervisor bisa menindaklanjuti lebih awal, dan juga mengetahui secara langsung terkait daripada guru, lalu siswanya, apakah guru sudah menguasai, terus interaksinya kepada siswa seperti apa, lalu metode atau model yang digunakan seperti apa, atau bahkan media-media yang digunakan oleh guru tersebut seperti apa. Jadi menurut saya observasi itu sangat penting dan juga efektif dalam mensupervisi sekolah, seperti itu. Dan adapun pengamatan yang pertama adalah melalui cerita-cerita dulu, sharing bersama antara guru, lalu supervisor masuk ke kelas ya, ke kelas untuk melihat langsung keadaannya, suasananya, kondisinya, dari mulai metode yang dipakai, model, media, dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu nanti setelah itu bisa dilakukan feedback atau umpan balik dari guru ke supervisor, seperti itu. Lalu diberikanlah solusi-solusi dari mulai metodenya, seperti contohnya mata pelajaran SKI yang mungkin memakai banyak metode ceramah, itu bisa supervisor memberikan solusinya adalah untuk metode diskusi kelompok, seperti itu. Jadi guru pun lebih enjoy, lebih nyaman, tidak merasa digurui, tidak merasa dihakimi, dan juga bisa menemukan solusi-solusi yang tepat, seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai needs assessment. Sebelum mulai program atau membuat program dari supervisor kepada guru-guru, kalau sebagai supervisor saya harus menganalisis dulu masalah-masalah yang terkait yang ada di sekolah. Contohnya ketika literasi rendah di sekolah itu saya nggak langsung bikin program, tapi saya harus lihat dulu secara langsung apakah apa yang membuat si literasi rendah ini terjadi pada sekolah tersebut, seperti itu. Apakah dari bahan bacaan yang kurang, atau juga bisa cara metode belajar
untuk membacanya yang kurang atau kurang kreatif sehingga anak-anak lebih bosan, atau memang ada kendala-kendala yang lainnya seperti tadi saya sebagai seorang supervisor saya akan menindaklanjuti seperti itu. Jadi yang pertama saya harus lihat suasananya dulu, lalu masalahnya dulu, kendalanya dulu, lalu penyebabnya seperti itu, lalu dianalisis. Nah dari analisis tersebut maka akan muncullah program-program. Nah, kalau yang tadi diambil masalahnya adalah literasi yang rendah, maka saya akan ambil solusinya adalah yang pertama itu membuat bahan bacaan atau pojok baca. Lalu yang kedua untuk 15 menit sebelum membaca, sebelum memulai pembelajaran seperti itu. Nah itu akan membuat literasi jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu mengenai supervisi akademik dan non-akademik. Menurut saya supervisi non-akademik dan akademik itu saling melengkapi walaupun memang berbeda tugasnya. Kalau supervisi akademik itu bisa mencakup melalui kelengkapan administrasi ya seperti RPP atau modul ajar. Lalu bagaimana metodenya, medianya atau model belajarnya seperti itu. Jadi lebih membina ke arah yang memang ke pedagogiknya yaitu guru dan juga siswa. Adapun supervisi non akademik itu terlihat dari kedisiplinan, kenyamanan ya. Nah, itu tanggung jawab itu masuk ke dalam supervisi non akademik di mana contohnya misal dari satu sekolah untuk nilai yang matematikanya rendah, nah itu bisa tuh supervisi non akademik dan akademik berkolaborasi, saling melengkapi. Bagaimana caranya untuk belajar matematika itu lebih menyenangkan dan juga lebih bisa dipahami dan lebih mudah dipraktikkan atau untuk latihan-latihannya. Dan adapun supervisi non akademiknya bertugas untuk mengetahui cara belajar, cara jalannya agar semuanya tertib dan disiplin seperti itu. Jadi supervisi non akademik dan akademik menurut saya berbeda tugas tetapi saling melengkapi. Baik, pertanyaan yang keenam atau pertanyaan yang terakhir saya akan menjawab di mana di era digital ini memang banyak banget teknologi-teknologi yang canggih, bahkan supervisi pun bisa dilakukan oleh supervisor melalui jarak jauh yaitu melalui Zoom meeting, Google Classroom atau yang lainnya seperti itu. Keuntungannya sangat banyak, manfaatnya juga sangat banyak. Yang pertama, supervisor bisa hadir di kalangan semua guru tanpa hadir secara fisik seperti itu. Lalu yang kedua juga untuk guru-guru juga bisa lebih tersimpan data dokumen dari cara mengajarnya seperti itu. Jadi di era teknologi sekarang banyak sekali yang memang bisa digunakan dan dimanfaatkan. Lalu adapun tantangannya menurut saya banyak ya, yang terutama adalah jaringan internet, di mana itu kendala yang pertama apalagi di desa-desa atau pelosok-pelosok seperti itu. Nah, solusinya seperti apa sih? Menurut saya solusinya adalah guru bisa aja kirim cara mengajarnya atau bagaimana dia mengajar di kelas, apa kendalanya seperti itu, bisa di video, bukan live ya tapi di video dikirim lewat WhatsApp atau grup yang lainnya seperti itu. Jadi itu memudahkan kalau tidak ada internet. Lalu yang kedua juga ada tantangannya guru-guru yang gaptek ya, guru-guru yang memang belum bisa dari secara teknologinya. Nah, itu bisa juga belajar diiringi oleh pembinaan sederhana penggunaan teknologi. Jadi menurut saya supervisi di zaman modern ini juga bisa melalui online yang melalui teknologi dan bisa lebih efektif dan juga lebih efisien. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jawab. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dari jawaban-jawaban saya bisa sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa lebih memahami dan juga lebih bisa mengetahui apa saja yang ada di dalam supervisi. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum